Kita lanjutkan tadi Bang Idrus sudah tidak sabar untuk kembali menjelaskan, tapi kita ingin tanya apakah sebenarnya koalisi permanen yang dimaksud ini mirip dengan KMP 2014 Bang? Ya kalau dilihat dari sisi itu ada kesamaan ya, tetapi di sisi lain kan juga tidak ya, karena ketika itu begitu kita kalah ya kan, tidak secara serta-merta bergabung, tetapi itu kan ada perlu proses kan. Nah, memang pada waktu itu yang pertama kali Golkar tahun 2016-2017 itu setelah misalkan Munas, Lup Partai Golkar itu kan langsung gabung dan masuklah waktu itu Erlangga sebagai menteri. Tapi ini kan ini beda. Ini sudah dari awal. Kenapa? Karena ya dari awal ini partai-partai ini sudah hampir bergabung di situ. Dan di situ ada Pak Jokowi, ya, lalu kemudian partai-partai yang belum bergabung ketika itu kan adalah ya memang PDIP, kemudian PKB, kemudian Nasdem, ya itu belum itu, tetapi setelah itu kan tinggal PDIP yang tidak bergabung sekarang. Jadi Nasdem bergabung meskipun belum masuk dalam kabinet, kemudian PKS, kemudian semua udah tahu PKB, saya kira itu yang bergabung. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kemarin di Hambalan ya, bahwa ya ini tinggal ini. Nah sehingga dengan demikian kalau misalkan ini gabung semua ya sebagai sebuah koalisi ini berarti kuat. Nah kalau kuat itu dijamin stabilitas politik ke depan, berarti pemerintahan bisa lebih produktif lagi menuju tahun 2045. Nah karena itu Pak Prabowo itu adalah mulai daripada konsep dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan itu dengan konsep yang ada sebagai instrumen, dengan astacita sebagai sebuah gerakan itu, maka perlu dikawal dengan kepemimpinan yang kuat. Ya sehingga proses-proses politik berjalan juga dengan produktif, efektif dan produktif. Dan kalau kita melihat, nah kembali kepada dukun politik ini, nanti kita ke dukun politik nih. Apa namanya, sistem pemerintahan kita yaitu presidensial. Nah presidensial itu kan sebenarnya secara teoretik itu harus dengan partai yang lebih sederhana, bukan yang besar seperti sekarang ini. Nah ini kan kita, nah dengan adanya pembentukan koalisi permanen juga lebih menyederhanakan itu. Ya, lebih menyederhanakan sehingga ini sudah linear kan antara sistem pemerintahan presidensial dengan modifikasi melalui koalisi ya permanen tentang penyederhanaan itu sebenarnya kalau kita lihat, terkecuali nanti misalkan ya ini kan tidak mungkin juga mau merubah undang-undang tiba-tiba kembali pada tahun itu adalah fungsi partai, tidak mungkin. Tetapi sekarang ini kan sudah berbeda suasana. Nah, memahami itu maka perlu ada kreasi baru ya. Kalau dalam bahasa saya sebagai mantan ketua umum pemuda masjid, ijtihad politik. Nah, ini bagian daripada ijtihad politik nih. Saya kira itu yang penting. Langsung dukun politik. Bang, tapi gini, kalau tadi kan saya tangkap dari Abang kan ya, kalau sekarang diumumkan kan gimana ya? Pasti segan lah kalau mau instruksi, Pak, jangan dulu deh Pak, jangan dulu deh Pak, gitu kan segan karena mereka masih dalam pemerintahan begitu ya. Tapi gini, apakah koalisi permanen ini nanti akan menghilangkan momentum partai-partai politik ini kemudian untuk memajukan kader-kadernya juga? Ini kan jadi resiko juga nanti ke depan gitu ya. Oh iya dong, kalau koalisi permanen kemudian disepakati, tanda tangan semua, jaminannya kalau ada reshuffle pokoknya akan diganti sesuai dengan jatahnya misalnya. Ya itu kan akan meninggalkan partai-partai politik yang nggak mau tanda tangan gitu. Jadi memang ya kondisinya mempersiapkan kekuasaan sampai nanti di 2029 dan seterusnya gitu kan. Tapi kan yang menarik itu ini koalisi permanen hanya untuk partai politik saja atau koalisi permanen ini juga mensecure pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, gitu kan. Kalau kemudian koalisi permanen ini ya per hari ini gitu ya. Ya artinya memang presiden dan wakil presiden pasangannya ntar dulu. Yang pasti presiden dulu nih, ya kan? Presiden dulu, wakil presidennya tunggu sebentar. Ini ketua-ketua partai politik banyak juga yang akan siap. Atau yang mempunyai wakil presiden memang harus masuk koalisi permanen. Ya itu kan sudah pasti. Tapi siapa yang kemudian nanti akan didorong? Apakah masih sama dengan yang sekarang? Ataukah nanti ada main cang-kacang panjang yang panjang jadi wapres gitu ya. Nah itu kan bisa saja terjadi. Tapi yang jelas kan saat ini memang proses kekuasaan yang panjang ya. Artinya ke 9 tahun ke depan ini sedang lagi dimulai. Gitu ya. Sehingga kita melihatnya adalah memang ada beberapa kegiatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi
penyelamatan kekuasaan ini juga harus dilakukan. Apakah ini wajar-wajarnya? Ya politik begitu. Penyelamatan Cuma kekuasaan ya Bang ya? Oh iya, tapi saya kagetnya emang kok cepet banget nih, baru 100 hari. Iya. Baru 100 hari lewat dikit gitu ya, kemudian terus bicara tentang koalisi permanen yang saya juga nggak yakin saya siapa yang mau lawan Pak Prabowo sekarang. Gitu paling kan ada satu partai politik yang belum masuk ke koalisi permanen kan. Ya mungkin dia dan teman-temannya. Jadi ya kita sih bisa ngebayang nanti 2029 mungkin hanya 2 pasang calon presiden lagi. Tapi baru 100 hari plus. Apakah boleh? Boleh lah. Itu haknya Pak Prabowo, haknya Gerindra, haknya koalisi Indonesia Maju gitu ya, untuk menentukan itu dari sekarang. Hanya memang ya kita melihatnya bahwa saat ini penguasa sedang konsolidasi kekuasaan. Ini tentang rakyat nanti dulu lah. Nanti hari Senin kita mulai lagi. Oke. Wah, ini kalau ini nggak setuju ini. Nggak setuju ya? Lanjut Bang Hekal, kalau kita ini nggak kasih setuju. kesempatan dulu Bang Idrus. Oke. Bang Hekal, ini ada upaya menyelamatkan kekuasaan nih kalau kata dukun politik gitu ya. Nah sebetulnya bisa dijelaskan Bang? Kalau ngapain menyelamatkan kekuasaan sekarang, beliau lagi berkuasa. Kalau saya lihat lebih beliau ingin kita ini bersama-sama loh. Ini semangatnya adalah untuk kita mau menjalankan suatu misi perjuangan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, gagasan-gagasan yang beliau sudah sampaikan ini butuh usaha yang luar biasa. Ini kan yang baru dirasakan aja ini sudah cukup mengguncang ini, efisiensi anggaran. Kita lihat pengetatannya dirasakan sama banyak orang, wah ini luar biasa berat, sehingga adalah reak-reak dikit sana-sini gitu kan. Nah ini kan semua perlu kerjasama dan semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi saya rasa sebetulnya arahnya ke situ, bukan untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Dan kalau soal diumumkan, ya emang harus diumumkan. Masa mau diem-diem? Kalau diem-diem ini kayak kita main petak umpet. Pak Prabowo tuh nggak ada sejarahnya tuh diem-diem ngumpet-ngumpet kayak gitu tuh nggak ada tuh. Memang kita umumkan supaya rakyat tahu dan bersama dengan kita. Ini loh yang kita lagi mau umumkan, yang kita sedang mau lakukan. Beliau sudah banyak program, kita mau melakukannya bersama. Kita perlu kerjasama politik yang kuat supaya kepemimpinan beliau ini bisa menjadi efektif dalam mewujudkan cita-cita ini. Nah, itu kan sebagian yang beliau umumkan dan paparkan dalam kampanye ini kan sekarang lagi dalam baru 100 hari aja sudah banyak sekali yang beliau sudah mulai wujudkan gitu kan. Dan memang ini banyak ya mohon maaf termasuk dalam birokrasi kita ini yang nggak siap dan kaget-kagetan. Nah, ini kan menjadi justru keperluan konsolidasi kekuatannya untuk mewujudkan cita-cita ini. Jadi bukan untuk kepentingan politik kita mau berkuasa sampai kapanpun, enggak. Justru supaya kita sama-sama, kalau beliau ini bicara kemarin aja, kita ini koalisi permanen bukan berarti harus selalu Gerindra yang menang atau harus selalu Golkar yang menang. Tapi yang ada semangat kerjasamanya yang kita bikin. Karena di Indonesia ini kita harus ciptakan cara berpolitik yang ada kekhasan Indonesia. Budaya kita ini kan beda dengan budaya-budaya negara lain. Jadi kita bikin sistem politik kita ya gaya Indonesia, tapi intinya kita ini jangan sibuk bertarung kiri kanan antar kita sendiri, sehingga tujuan misi utama untuk membangkitkan rakyat Indonesia supaya sederajat setingkat dengan bangsa-bangsa lain ini malah jadi ketinggalan. Coba kita sekarang kan akhirnya jadi negara yang begitu rentan. Kenapa kita takut akan goncangan ekonomi di luar? Ya karena kita sangat lemah, kita sangat ketergantungan kepada energi impor, kita sangat ketergantungan kepada pangan impor. Makanya kita takut kalau kursnya berubah, makanya kita takut kalau di luar ada perang, makanya kita takut kalau di luar ada perubahan iklim. Karena kita tergantung kepada orang lain. Nah ini yang mau dirubah sama Pak Prabowo. Justru konsolidasi politiknya ini adalah supaya kita bisa rubah kondisi ini. Bukan untuk kepentingan politik hari ini, bukan untuk kepentingan politik 2029, tapi ini kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekarang grup yang sudah ada di bersama dalam koalisi Indonesia Maju, inilah yuk kita kerjasama bersama. Bukan berarti Gerindra harus berkuasa terus, bukan berarti seorang Pak Prabowo Subianto harus berkuasa terus, tapi ini yang sudah kita tawarkan, ayo kita kerjasama. Baik, Bang Hekal. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah sebenarnya konsolidasi untuk mencapai menuju Indonesia Emas 2045. Tapi diumumkan supaya tidak ada yang ditutup-tutupi begitu, supaya berterus terang. Padahal kan momentumnya sebenarnya terkesan sangat cepat ya. Sangat cepat ya. Waktu Pak Jokowi
Singkat saja, Bang, singkat. Kejadian Pak Prabowo seperti kerja sekarang cepat, mirip-mirip nih waktu Pak Jokowi itu terjadinya di Oke. acaranya Oke. Golkar. Oke. Jadi Jadi kita Acaranya di acara Golkar itulah tunggu aja Golkar ya. meminang Nah, Pak Jokowi untuk Oke. 2 periode. baik, kita tunggu, Durasi kita kita saksikan ya. terbatas nih. Dinamika dan jadi juga dikit-dikit, perubahan-perubahan barangkali apa nanti dikit. yang akan terjadi Iya. selama 4 tahun ke depan menjelang Pilpres 2029. Ayo, Bang. Mohon maaf banyak. Oh, Baik, iya. mohon maaf Iya, sekali, Bang. Bang Mohon Idrus. maaf. Nanti Durasi berikutnya Bang. Ayo Bang, semangat Bang. Oke. Ya, Bang. nanti kita akan bahas di sesi Terima kasih. berikutnya. Oke. Baik.